Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dedi Alvaro di sini. Nah, kali ini kita akan membahas 3 fakta menarik mengenai asal muasal suku Talang Mamak. Suku Talang Mamak merupakan sekumpulan masyarakat yang terasing, hidup masih secara tradisional di sehiliran Sungai Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Ini tergolong Proto Melayu atau Butua, yang merupakan suku asli Indragiri Hulu dengan sebutan suku Tuha, yang berarti suku pertama datang dan lebih berhak atas sumber daya alam di Indragiri Hulu. 1. Asal usul. Menurut Asisten Presiden Indragiri Hulu, Obdain, masyarakat Talang Mamak berasal dari Pagaruyung yang terdesak akibat konflik adat dan agama. Berdasarkan hiyat dan perkembangan nenek moyang mereka, turun dari Gunung Merapi menuju Taluk Kuantan, menyusuri Batang Kuantan dipimpin oleh seorang datuk patih yang bergelar Terpatih Nan Sebatang. Kemudian membangun pemukiman di sehiliran Sungai Indragiri. 2. Ada 3 hal lain dalam tradisi suku Talang Mamak, yaitu kemantan atau pengobatan penyakit. Meskipun hidup secara tradisional, untuk pengobatan biasanya mereka bisa andalkan. Menurut hasil ekspedisi Biota Medica tahun 1998, suku Talang Mamak mampu memanfaatkan 110 jenis tanaman untuk mengobati 56 jenis penyakit dan mengenal 22 jenis cendawan obat. Tambat kubur atau acara 100 hari kematian, ritual adat yang sudah turun-temurun mereka lakukan. Gawai atau pesta pernikahan. Gawai atau pesta pernikahan tidak lepas dari sabung ayam. Ini merupakan tradisi mereka secara turun-temurun yang tidak bisa dihindarkan. Meskipun sudah dilarang, namun mereka tetap melakukannya. Agama. Sebagian besar suku Talang Mamak mempercayai kekuatan-kekuatan gaib pada benda-benda yang berada di sekitar. Animisme. Tetapi ada juga beberapa kepala keluarga yang pindah ke agama Islam, dan mereka menyebutnya dengan langkah baru. Sedangkan komunitas adat ini hidup dalam kebiasaan dan ritual yang diyakini sebagai langkah lama. Pada saat ini suku Talang Mamak tersebar di beberapa kecamatan: Kecamatan Batang Gasal, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Batang Cenaku, Kecamatan Kawayang, Kecamatan Rengat Barat, Rakit Kulin, Kecamatan Kemuning, Indragiri Hilir, dan ada juga di Sumai Tebo, Jambi, Dusun Semerantihan, Desa Suwo-Suwo. Hingga saat ini suku Talang Mamak menjadi suku yang mampu bertahan dengan sumber daya alam yang ada. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Yang tua itulah yang mempertahankan kebudayaan dan adat istiadat aslinya. Contoh, karena suku Talang Mamak itu dasarnya adat pesan syarak sandi kitabullah. Itu dia. Itulah yang dipakai. Makanya agama mereka disebut agama langkah lama. Itu dia agama langkah lama kalau mereka itu. Sebetulnya dasar-dasarnya itu kebanyakan dasar-dasar agama Islam yang dipakai. Nabi mereka, Nabi Muhammad. Oh, dulu orang tua Pak Lancar gitu juga ya? Maksudnya Nabi bilang tahu Nabi Iya Muhammad. gitu. Sampai malam aku bilang, Bapak sholat enggak nih? Sholat. Nah, tapi cara sholatnya kan beda daripada kita. Mereka niat sholatnya sholat tidak pakai niat aja, sekedar niat. Kalau Tuhannya dulu, zaman dulu Allah ada? juga, Allah juga? Iya. Ya makanya batin Tio waktu itu tuh bicaranya Tuhan Allah gitu kan? Iya, itu dia. Karena kematian Tiaw itu sebetulnya melanjutkan almarhum ini. Keturunan batin Tiaw itu tidak ada. Batin.
Kalau di Talang Mama Pak Lancar itu sebenarnya kalau yang langkah lama itu kan, itu dari mana dapat pengajarannya dulu tuh? Dari mana dapat taunya ilmu itu dulu? Mereka kan gini, mereka sistemnya itu sistem turun-temurun. Sistemnya turun-temurun. Misalnya saya punya anak, nanti setiap malam atau apa itu diajarkan. Nah, diajarkan kepada anak-anak, oh gini loh. Karena semua itu, baik itu yang batin, ada batin paling tertinggi, yaitu manti, sudah manti nanti mangku, sudah mangku nanti baru ketuha. Ketuha ini membawahi 4 buah rumah, tugasnya berkelahi suami istri, dia dan tukang amankan, tukang damaikan. Itu mereka di sana tuh seperti itu. Akhirnya ya itu turun-temurun bang, itu diajarkan oleh yang tua-tua, yang muda-muda, yang udah pengalaman seperti itu. Kalau yang apa tuh adat bersendi sarak bersendi kitabullah itu, itu gimana? Apa ada ajaran yang Pagaruyung dulu atau gimana itu? Itu mereka kan asal usulnya kan dari sana, dari Pagaruyung. Makanya lah dulu kan mereka kan ya apa ya? Mereka lari sebetulnya bang dari sana itu. Karena zamannya penjajahan dulu, itu awal ceritanya seperti itu. Awal ceritanya, makanya mereka paham tentang agama-agama ini. Makanya kalau suku Talang Mama yang asli, mereka lebih banyak, bukan lebih banyak ya, boleh dikatakan mereka tidak ada mengenal agama Kristen. Mereka lebih banyak itu sekarang masuk agama Islam. Karena perbedaan antara agama Islam dengan animisme itu umpama kain putih, dari sebelah ke sebelah itu nampak bayangan, nah, itulah jaraknya itu. Tapi kalau antara Kristen dengan animisme atau kepercayaan itu umpama kain hitam, dari sebelah ke sebelah tidak nampak kelihatan total. Nah, ini situ maka mereka tidak mau tidak mau mereka masuk agama Kristen. Itu kalau suku Talang Mama yang tua. Kalau suku Talang Mama yang muda sekarang udah banyak yang masuk Kristen. Rata-rata mereka masuk Kristen. Ya di mana? Yaitu Batangan Sal, itu yang muda di situ. Nah, yang tua itu ya termasuk Talang Jerinjing, Sungai Limau, Kedabu, Dayan Caca, Perigi, 7 Buah Tangga. Nah, itu Talang Parit, itu masuk. Kalau kedudukannya Batanggang Sal dengan yang Durian Cacar itu apa? Hubungan keluarga kah? Hubungan apa? Dulu zaman dulu cerita orang tua gimana? Enggak, dia kan suku Talang Mama itu gini bang, itu ada yang tua, ada yang muda. Nah, itu dia, yang tua yang muda-muda terjadinya tanah, mula-mula terjadinya tanah itu adalah yang di Kuala Sungai Limau. Makanya Sungai Limau yang tertua kayak gitu. Itu makanya dia dasarnya seperti itu bang. Makanya suku Sungai Limau, makanya di sana itu ada namanya Kuala Sungai Limau. Disitulah tanah pertama tua, tanah-tanah yang paling tertua di Sungai Limau itu situ. Kalau yang dari Batanggang Sal, penduduk yang Talang Mama Batanggang Sal itu dari mana datangnya? Apakah dulu tuh orang Talang Mama dari Durian Cacar atau itu dari mana datangnya? Apa dari Jambi atau gimana? Ya gini bang, karena itu mereka dari situ ya juga asli situ. Kemudian mereka ada bercampur baur dengan apa ya? Dengan suku Talang Mama yang tua ada juga. Karena kan ada yang menikah, ada yang apa seperti itu. Tapi sama-sama Talang Mama itu. Iya. Jadi bukannya dulu dari Durian Cacar menikah, berpisah, bikin ladang baru, pindah akhirnya sampai Batanggang Sal. Enggak, mereka tersendiri juga, Bang. Mereka tersendiri. Udah mereka tersendiri, barulah mereka apa istilahnya bercampur baur seperti itu. Aku dulu dengar di Siambul kan, nggak salah namanya Pak Kayo, yang bersejarah itu, dia uraikan lah asal usul Talang Mama, terus dalam apa ucapannya itu ada terucap dengan adat bersendi sarak atau sarak bersendi kitabullah. Dia waktu itu
pertama kali ada yang gereja program-program inilah kan. Ya. Tapi mereka waktu itu masih seperti itu, ada di salah-salah kita belah waktu itu. Kalau Kan? untuk saat ini di Siambul itu yang tua-tua masih itu bang, yang muda-muda yang ke gereja itu. Yang batin yang lain-lain ini Talang Kedabu, Talang Sungai Jira ada mantinya, Talang Tinggi, Talang Sungai Limau, seperti batin juga. Itu habis dia ngomong, baru memang kami dibutuhkan, baru kami bisa ngomong gitu, karena ada batasnya jalan adat. Kita mulai aja mengudinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat sore, selamat sejahtera untuk kita semua yang sahabat dan hadir. Yang saya hormati Bapak Patih, Bapak Batin, ya, Manti Mangku, Talang Kedabu, Talang Sungai Jira yang bersampan hadir siang hari ini. Yang saya hormati dari tokoh adat, tokoh masyarakat, dari pandai, dari ulama, dari lembaga-lembaga adat, tokoh masyarakat yang terhormat, bapak-bapak, adik-adik yang dari provinsi ataupun dari pusat, untuk tujuan dan maksud untuk berjumpa, jangan batin-batin ataupun manti mangku, patih ya, jadi pandai. Jadi alhamdulillah pertemuan kita ini puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang sudah membagi rahmat dan nikmat berkat dengan hidayahnya, membagi kesehatan, kesabaran untuk kita semua. Dan tidak luput selawat beriring salam kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan wa ala ali Muhammad wa ala ali waslina Muhammad. Beliau yang membawa di dalam gelap kegelapan kalam yang terang menerang penuh dengan cinta kasih sayang. Danny, the king of the track. Ini Pak, perjalanan kita yang pertama. Kemana dulu kita bang? Tujuan? Kita ke Air Bomban. Dusun Air Bomban. Kira-kira perjalanan berapa jam bang? 5 sampai 6 jam. Ya. Karena air surut kan? 4 sampai 5 jam. Air surut jadi nanti turun naik. Turun naik kita turun. Ini masih dalam nih bang ya? Hah? Ini masih dalam nih ya? Ya. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah perjalanan anak-anak dari Air Bomban menuju Sadan untuk sekolah. Setiap harinya melewati bukit ini. Apa 3 sungai lagi? 3 sungai lagi? Ya. 3 sungai lagi om. Iya. Jadi tiap hari. Tiap hari seperti ini ya Ki. Semangat Ki. Tamat sini nanti masuk pondok pesantren ya? Ya. Di Pekanbaru ya? Ya. Inilah perjuangan anak-anak menuju Sadan Sungai Kali. untuk sekolah. Oh.
Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Naik semut, mundur sedikit. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu anak-anak kita yang tertinggal dengan bantuan menabung S2 sehari 2.000. Ingat, sehari 2.000 kita sudah bisa menyekolahkan mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Angkat jempol semua. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Kita sampailah kemari dengan perjalanan yang panjang. Lalu kemudian melihat keadaan masjid, mushola, terbuka hati kita dan disampaikan kepada kaum muslimin muslimat berkhusus Sabtu subuh di An-Nur. Lalu kemudian mendapat respon yang luar biasa, tapi karena keterbatasan dana akhirnya masjid ini terbengkalai. 6 bulan yang lalu sudah tegak berdiri. Lalu kemudian saudara-saudara kita dari PLN, khusus Lazis Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah PLN, melihat ini sebagai sebuah peluang investasi akhirat. Lalu dilanjutkanlah dengan istilah King of kelanjutan pembangunan. Dari mulai lantai, selasar, sampai atap nanti insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita sudah banyak ketemu orang kaya, tapi akhirnya mati juga. Pejabat-pejabat, penguasa, andailah mereka sempat menggunakan kekuasaan itu untuk menolong agama Allah, membuatkan lantai lokal, kelas, toh semua akan berakhir juga. Lalu apa bedanya? Maka setiap langkah anak-anak sekolah yang datang kemari, kaum muslimin yang melaksanakan sholat, pengajian ibu-ibu sore, setiap musafir yang datang kemari pasti ini akan menjadi tujuan. Ada di antara mereka yang akan meletakkan tasnya di sana, tidur di sini karena menjaga kesucian masjid. Lalu kemudian menginap dari berbagai macam lembaga, dari mulai dompet duafa, rumah zakat. Tak dapat disebutkan satu persatu. Semua yang datang ke Rantau Langsat menelusuri sungai Batang Gangsal pasti akan kemari. Maka kita pun mungkin lupa berapa jumlahnya, tapi malaikat tak pernah lupa mencatatkan itu semua. Oleh sebab itu, kalau mau investasi akhirat yang tak putus dengan kematian kita, harta akan tinggal diperebutkan oleh ahli waris, anak cucu menantu, sahabat kerabat tetangga. Kekuasaan akan berakhir. Maka tolonglah agama Allah. Allah tak pernah minta tolong sama kita. Intan surullah yang surtuh. Kalau kamu tolong agama Allah, Dia akan tolong kamu. Yusabbit aqdamakum. Dia akan mengkokohkan hati kamu. Ketika hati goncang, ketika pikiran kacau balau, maka pertolongan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seruan ajakan ini hanya kata-kata, tapi ada yang lebih bermakna daripada itu. Gambar mewakili 1000 kata. Maka mudah-mudahan gambar yang kami share, video yang kami perlihatkan ini mampu menjadi bekal amal kita di masa akan datang, insya Allah. Terima kasih. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.